Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya sedang berada di sebuah tempat yang sangat tenang dan syarat akan sejarah religi, yaitu petilasan Syekh Syarif Bagus. Di sini, kita tidak hanya akan melihat keindahan lokasinya, tapi juga mencoba merasakan jejak dakwah dan karomah yang ditinggalkan beliau. Mari ikuti perjalanan saya. Mungkin belum banyak yang tahu, kalau di balik rimbunnya pepohonan ini, terdapat sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan seorang ulama besar. Hari ini, saya akan mengajak kalian mengeksplorasi petilasan Syekh Syarif Bagus. Ada cerita apa di balik tempat ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Tragedi di balik Dudukui. Kisah ini berpusat pada sosok Eyang Syekh Sarifit Bagus. Beberapa versi menyebutkan keterkaitannya dengan perjuangan melawan penjajah atau perselisihan antar penguasa lokal. Sang penyamar yang bersahaja. Dikisahkan, Syekh Sarifit Bagus sering bepergian dengan menyamar sebagai rakyat jelata atau petani biasa. Beliau selalu mengenakan dudukui yang menutupi wajahnya agar tidak dikenali sebagai seorang ulama besar atau bangsawan. Hal ini beliau lakukan untuk melihat langsung kondisi rakyat tanpa ada sekat protokoler. Sosok penyebar agama Islam, Syekh Sarifit Bagus dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam yang sangat tawadu, rendah hati. Beliau umumnya digambarkan sebagai ulama yang memiliki karisma luar biasa, namun memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesaktian dan karomah. Sebagaimana kisah para wali di Nusantara, Syekh Sarifit Bagus sering dikisahkan memiliki karomah. Beberapa cerita rakyat menyebutkan kemampuan beliau dalam menundukkan binatang buas yang mengganggu pemukiman, menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui doa, kemampuan untuk berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama. Ketegasan dalam syariat, beliau dikenal sangat tegas dalam memegang prinsip-prinsip agama, namun tetap lembut dalam berdakwah. Beliau tidak menggunakan kekerasan untuk mengajak masyarakat masuk Islam, melainkan melalui keteladanan akhlakul karimah. Jejak sejarah dan ziarah, hingga saat ini, makam atau petilasan yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau sering menjadi tujuan ziarah. Para peziarah datang bukan untuk memuja, melainkan untuk mendoakan dan mengambil hikmah dari perjuangan hidup beliau. Kisah mengenai Eyang Syekh Sarifit Bagus, atau sering disebut juga dengan nama Syekh Sarifit, merupakan bagian dari khazanah tutur masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai sosok ulama karismatik, penyebar agama Islam, dan pejuang yang memiliki kedalaman ilmu spiritual. Cahaya dari tanah Pasundan. Pada zaman dahulu, ketika syiar Islam mulai merambah hingga ke pelosok pegunungan dan pesisir, hiduplah seorang tokoh bernama Syekh Sarifit Bagus. Nama Bagus di belakang gelar ulama tersebut konon merujuk pada dua hal, rupa wajahnya yang rupawan serta budi pekertinya yang sangat luhur. Beliau bukan hanya seorang guru mengaji, melainkan juga seorang pengembara yang mencari ridho Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Karomah dan kesabaran. Dikisahkan bahwa Syekh Sarifit Bagus memiliki kedekatan yang luar biasa dengan alam. Beliau seringkali berkhalwat, menyendiri untuk beribadah di tempat-tempat yang sunyi. Konon, salah satu karomah kemuliaan yang beliau miliki adalah kemampuannya menenangkan masyarakat yang sedang dilanda keresahan, baik karena gagal panen maupun gangguan keamanan. Dalam satu cerita rakyat, disebutkan bahwa beliau pernah mendatangi sebuah desa yang sedang mengalami kekeringan panjang. Bukannya melakukan ritual yang rumit, beliau hanya mengajak penduduk desa untuk memperbaiki niat dan melaksanakan sholat berjamaah. Tak lama setelah doa dipanjatkan, hujan turun membasahi bumi, menghidupkan kembali harapan warga. Perjuangan melawan ketidakadilan. Sebagai seorang ulama, Syekh Sarifit Bagus tidak hanya berdiam diri di dalam masjid. Beliau dikenal sangat tegas melawan penindasan. Pada masa kolonial, beliau menjadi sosok yang membakar semangat para santri dan petani untuk tidak tunduk pada kesewenang-wenangan. Namun, perjuangannya dilakukan dengan strategi yang halus dan penuh perhitungan. Beliau lebih mengutamakan keselamatan rakyat daripada sekadar pamer kekuatan. Jejak peninggalan. Hingga saat ini, makam atau petilasan beliau sering dikunjungi oleh para peziarah yang ingin mengenang jasa-jasanya. Tempat-tempat tersebut biasanya terletak di lokasi yang asri dan tenang, mencerminkan kepribadian beliau yang teduh. Pesan moral dari kisah beliau adalah keseimbangan antara ilmu agama, ibadah dan kepedulian sosial, muamalah. Keteguhan, memegang prinsip kebenaran meskipun dalam situasi sulit.
Kesederhanaan. Meski memiliki pengaruh besar, beliau tetap hidup bersahaja di tengah masyarakat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka konten seperti ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.